Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Diah Mukminatul Hasimi selaku pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam dan Profesi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 AKSD yang akan menyampaikan materi mengenai revolusi industri dari masa ke masa. Yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh Evaliana. Kepada Evaliana saya persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Evaliana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai revolusi industri. Nah, arti kata dari revolusi sendiri yaitu suatu perubahan yang terjadi dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Sedangkan arti dari kata industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dari yang tadinya berbentuk mentah menjadi barang jadi yang nantinya memiliki nilai dan bermutu tinggi. Jadi pada intinya revolusi industri itu merupakan suatu perubahan tren industri dari menggunakan tenaga manusia beralih menjadi tenaga mesin. Nah, revolusi industri ini dikategorikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada revolusi industri 1.0, yaitu tenaga manusia tergantikan mesin, tenaga uap, dan air. Revolusi industri 1.0 ini dimulai ketika saat itu tenaga manusia digantikan oleh mesin. Adanya perubahan yang sangat besar pada kehidupan manusia, era ini turut mempengaruhi proses produksi dari input menjadi output. Perubahan inilah yang kemudian menggerakkan ekonomi dan kemudian juga berpengaruh pada keadaan sosial dan budaya. Misalnya ketika tenaga manusia dengan tenaga mesin, maka produktivitas akan meningkat dan hal ini menjadi perekonomian naik secara dramatis. Sektor industri sendiri yang mengawali revolusi industri 1.0 yaitu industri tekstil, industri besi dan baja, dan industri transportasi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Anggraini. Oke, nama saya Anggraini Karimah. Saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu revolusi industri 2.0 atau revolusi teknologi. Nah, ketika revolusi 1.0 itu ditandai dengan tergantikannya tenaga manusia dengan tenaga mesin, maka pada revolusi 2.0 ini dimulai dengan berkembangnya industrialisasi yang dimaknai dengan produksi massal. Nah, revolusi ini tuh berlangsung kisaran pada abad ke-19 sampai dengan pada awal abad ke-20. Nah, revolusi 2.0 ini tuh dikenal dengan revolusi teknologi karena merupakan fase berkembangnya industrialisasi dengan sangat pesat. Ditandai itu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan keilmuan modern. Nah, adapun inovasi dan kemajuan pada revolusi 2.0 ini antara lain yaitu pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara itu sebagai sumber bahan bakar baru, lalu ada produksi massal mobil dan pesawat sebagai transportasi massal, lalu ada meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur dan masih banyak lagi. Dan untuk selanjutnya yaitu revolusi 3.0 atau revolusi digital. Revolusi 3.0 ini tuh dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis karena digerakkan oleh komputer dan juga robot. Nah, mesin-mesin produksi yang tadinya dioperasikan oleh manusia kemudian beralih dikendalikan oleh komputer sehingga ongkos atau biaya produksi itu jauh lebih murah. Nah, revolusi 3.0 ini tuh berlangsung pada akhir abad ke-20 yaitu kisaran pada tahun 1970-an yang diawali dengan kemunculan internet dan teknologi digital dalam kehidupan manusia. Nah, revolusi ini juga itu dikenal dengan revolusi digital karena revolusi ini tuh mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer yang berimbas pada praktik bisnis digital dan tidak tertelan oleh waktu dan juga zaman. Nah, adapun inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0 ini antara lain yaitu adalah teknologi adanya teknologi komputer, lalu akses internet, peralatan elektronik smartphone, inovasi sistem perangkat lunak dan masih banyak lagi. Dan untuk materi berikutnya itu akan dilanjutkan oleh Jenny Distisela. Kepada Jenny Distisela, saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya Jenny Distisela akan melanjutkan presentasi dari Anggraini, yaitu revolusi 4.0
yaitu siberteknologi. Revolusi 4.0 dianggap sebagai era internet adalah segala-galanya karena mampu mengontrol sistem-sistem rumit yang bisa mengubah informasi secara otomatis. Di era ini tidak menjamin adanya keberlangsungan umur perusahaan besar, akan tetapi menjamin keberlangsungan perusahaan yang mampu bergerak cepat mengakomodir perusahaan teknologi. Revolusi 4.0 mampu melahirkan berbagai macam bisnis kreatif yang digerakkan oleh teknologi cerdas yang mampu mempermudah manusia di berbagai lini kehidupan mereka. Selain itu, industri 4.0 membuka peluang bagi sektor manufaktur seperti industri yang berkaitan dengan makanan, minuman, tekstil, pakaian, dan sebagainya untuk bisa berkembang dengan pesat. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu Ridho Pratama. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Jenny Distisela. Materi selanjutnya revolusi industri 5.0 era smart society. Revolusi industri 5.0 merupakan suatu era di mana manusia dan mesin saling bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi. Mayoritas industri akan memanfaatkan kecerdasan artifisial ini sehingga manusia kemungkinan tidak harus hadir di suatu tempat untuk bisa melakukan suatu pekerjaan. Perjalanan revolusi industri 5.0 bisa kapan saja berlangsung tanpa menunggu waktu yang lama karena teknologi yang mendukung era ini berlari dengan sangat cepat. Oke, baik, cukup mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.